Salam Shalom. Pertama-tama terima kasih banyak buat semua keluarga besar Tiwa Tidal. Sampai jam sisa 35 menit menuju jam 12 ini semua masih ada. Dan bahkan semua masih sangat segar untuk menyambut dan mendengarkan kami semua di saat ini. Yang kedua, saya secara pribadi memang hari ini kalau yang di jauh kurang dengar karena memang kondisi suara saya lagi seperti begini, dan mudah-mudahan Tete Manis kasih kuat sampai 27 November semua dapat kita lalui dengan segala baik adanya. Amin, amin. Bapak dan Ibu semua yang saya tanggal 27 November ini tersisa 18 hari saja. Tersisa 18 hari saja, dan di 18 hari ini bagi kita semua sebagai orang Tanimbar, kita punya tanggung jawab besar. Pikirkan seluruh kondisi, pikirkan semua situasi yang hari ini kita alami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pilkada hari ini pilkada yang bukan sekedar untuk memilih siapa bupati dan siapa wakil bupati, tapi pilkada ini akan sangat menentukan Tanimbar di 5, 10, 15 dan 20 tahun yang akan datang. Karena itu bagi semua yang berada di negeri dan di jemaat GPM Watidal, negeri dan jemaat ini adalah negeri yang dipenuhi oleh masyarakat yang terpelajar, dan kami yakin sungguh Watidal akan menjadi miniatur terus untuk mewartakan kebenaran tentang Tanimbar di 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu semua yang kami hormati, telah banyak disampaikan oleh semua rekan-rekan kita terdahulu, termasuk oleh Adik Wakil Bupati. Sampai malam ini kita kemarin telah menyelesaikan keseluruhan perjalanan politik di Warlaboban. Kita juga menyelesaikan perjalanan politik di Nirun Mas semalam, dan hari ini kita boleh berkesempatan untuk akan ada dan telah ada di negeri dan jemaat GPM Watidal tercinta. Bapak dan Mama semua, politik di Tanimbar hari ini sangat anarkis, sangat anarkis. Anarkisme yang terjadi di dalam politik Tanimbar hari ini, dia betul-betul masif sampai di seluruh desa. Orang Tanimbar hari ini tidak lagi dihormati sebagai manusia-manusia Tanimbar yang punya adab, tapi hari ini orang Tanimbar di seluruh Tanimbar ini hanya dihitung dengan menggunakan kalkulator dan uang. Benar ini, Bapak dan Ibu. Hanya demi meraup kekuasaan saja, orang tidak tanggung-tanggung untuk akan membeli seluruh masyarakat Tanimbar. Mulai dari menghitung dan mensimulasi per orang 500.000, per orang 1 juta, dan per orang 1.500.000. Wah, menurut saya ini luar biasa. Atas dasar itu, sebagai anak muda Tanimbar, hari ini kita berani untuk melawan praktek politik yang seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Semiskin-miskinnya kita di Tanimbar, tapi kita tidak boleh dihitung seperti itu. Tidak boleh. Kenapa kampanye ini penting kami lakukan? Bapak dan Mama semua, dengar saja apa yang saya sampaikan baik. Di dalam politik tidak boleh terjadi penumpukan kekayaan dan uang di tangan kiri seseorang, lalu di tangan kanan seseorang itu ada kekuasaan.
itu punya kekayaan dan uang, lalu punya kekuasaan, maka yang terjadi di kemudian hari hanya adalah semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita harus hindari bahwa di tangan satu orang ada kekayaan dan kekuasaan. Itu tidak boleh terjadi dalam politik. Karena kalau itu terjadi, maka di ujungnya adalah semena-mena terhadap semua orang. Dan praktek politik itu yang hari ini saya harus jalan keliling kampung untuk melakukan penghadangan terhadap situasi seperti itu. Sebagaimana tadi Kelvin Keliduan sebagai wakil bupati sudah bilang, papa dan mama semua diwatidah, adik kakak anak-anak muda, jangan takut. Sekali lagi jangan khawatir. Melkianus Sair Deku dan Kelvin Keliduan tidak akan paksa orang Watidak untuk pilih kami. Tidak. Orang Watidak ini adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang dipenuhi oleh kaum terdidik. Orang Watidak lihat saja 5 calon ini. Kalau Melkianus Sair Deku dan Kelvin Keliduan layak jadi pemimpin di Tanimbar, pilih. Kalau kita berdua tidak layak, stop, jangan pilih. Sekali lagi, kalau kita tidak layak, stop, jangan pilih. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta tolong, kayak yang tadi Kelvin bilang, kalau tidak suka Melkianus Sair Deku dan Kelvin Keliduan, minta tolong dari bapak dan mama ujung kaki sampai ujung rambut, pilih jua anak Tanimbar yang lain. Minta tolong jual, lihat anak Tanimbar yang sisa itu jual. Benar, tidak ada calon bupati hari ini yang berani berkampanye seperti yang saya lakukan dengan Kelvin. Tidak. Tapi untuk pastikan bahwa Tanimbar harus dipimpin oleh anak-anak Tanimbar, kami harus bilang ini walaupun sakit sebenarnya. Tengok saja, kalau ada adik dan kakak, bapak dan mama yang tim sukses di tim yang lain, cek saja apakah ada judul ini. Tidak. Tapi kami harus bilang ini. Kalau tidak dibilang, maka benar-benar yang menjadi kekuatan kita terjadi. Dan kami minta sekali lagi bapak dan mama, di surat suara itu ada lihat nama-nama, lihat marga-marga anak-anak Tanimbar itu. Kalau bukan Sair Deku Keliduan, masih ada anak-anak Tanimbar yang lain itu. Kalau ada adik kakak yang tim sukses di tempat lain, sampaikan bahwa Melkianus dan Kelvin minta seperti begitu, supaya nanti waktu di hari tenang orang jaga seluruh kampung dan jemaat ini, supaya para perusak demokrasi tidak datang untuk merusak negeri dan jemaat. Ini bukan soal konflik, atau bukan soal pribadi, atau bukan soal suka dan tidak suka. Tidak. Tidak ada sekali. Saya tidak ada urusan pribadi juga dengan para pengusaha atau sahabat. Tidak. Ini soal prinsip. Ini soal adat dan adat anak tuan dan lola. Cukup sudah. Lalu punya kekayaan, tapi batu ini milik anak-anak Tanimbar. Jangan ambil batu ini hak anak Tanimbar. Sekali lagi, ini hak anak Tanimbar. Lebih baik sebagai anak Tanimbar yang hari ini berkecimpung di politisi, lebih baik kita mati sebagai satria daripada hidup sebagai pengkhianat untuk serahkan Tanimbar ini jatuh ke tangan yang salah. Jadi Bapak Ibu, ini bukan soal suka dan tidak suka. Tidak ada. Sejak kapan saya berurusan dengan para kelompok ini di Tanimbar? Tidak ada. Tapi menurut saya sebagai anak Tanimbar, ini harus kita bilang. Kita harus bilang supaya kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara yang ada di tim yang lain, tolong sampaikan sikap. Ini soal prinsip dalam berpolitik. Bayangkan saja kalau situasi ini tidak kita kendalikan dari sekarang, atau tidak
tidak kita wartakan setiap waktu, maka kekhawatiran kita ini bisa terjadi. Bapak dan Mama semua, adik kakak, situasi politik hari ini betul-betul kalau kita lihat biasa-biasa saja maka terserah. Sebagai anak Tanimbar, saya dan Kelvin Keliduan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban moral kami untuk menyampaikan ini kepada semua masyarakat Tanimbar di mana saja berada. Saya tidak lagi memikirkan soal isu fitnah yang berkaitan dengan diri saya, karena selama ini dalam catatan politik saya dari Ambon sampai di Tanimbar ini terasa mereka lagi mencari tahu di mana kesalahan saya saja. Tapi sisa 18 hari ini tidak pernah mereka dapat tahu di mana kesalahan saya. Saya bilang belum sekalipun selama berkarir di politik saya dimintai keterangan di polisi, di kejaksaan atas kasus korupsi, asusila atau apapun namanya. Dan saya persilakan saja segera cari terus, jangan sampai ada yang lupa belum disampaikan. Akhirnya tidak dapat lalu disangkut pautlah ke HPH, ke yang lain-lain. Apa maksudnya? Saya bilang sesekali jangan terlalu menyerang Kelvin, sesekali serang bupatinya kalau ada dosanya. Dia tidak dapat disangkut pautlah dengan Kelvin dan HPH. Apa urusan? 5 tahun lalu waktu pilkada tidak ada wacana dan isu soal HPH. Nanti ketika Kelvin Keliduan maju baru mulai bicara soal HPH. Tapi itulah praktek politik kita di Tanimbar, Bapak dan Mama. Pertarungan gagasan kita sangat miskin. Pertarungan gagasan kita sangat miskin. Yang ada hanya pertarungan uang dan fitnah. Saya dan Kelvin bersama dengan rekan-rekan pimpinan partai dan tim ini, kita seriusi apa yang akan kita kerjakan di 5 tahun yang akan datang. Tadi sebagian besar telah disampaikan oleh rekan-rekan. Visi besar hari ini yang dibawakan oleh Melkianus dan Kelvin di 5 tahun yang akan datang adalah kerjakan kesejahteraan Tanimbar untuk kebaikan bersama. Selain semua kegiatan yang telah disampaikan tadi, Bapak Ibu semua, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kegiatan yang belum disampaikan saja oleh rekan-rekan yang lain. Kalau Tuhan berkenan, atas dukungan seluruh masyarakat Tanimbar dan saya bersama dengan Kelvin Keliduan dipilih menjadi bupati dan wakil bupati. Kalau Bapak dan Ibu lihat poster yang berada di depan itu, di situ ada tulis visi besar kita dan 10 program prioritas Tanimbar menyala. Nomor 1 itu adalah kegiatan yang dinamakan Jumpa Rakyat atau dinamakan Rakyat Melapor. Di kegiatan nomor 1 itu saya dan Kelvin telah bersepakat bahwa 1 bulan sekali seluruh masyarakat Tanimbar dari mana saja datang melapor siapa saja di kediaman bupati mulai dari jam 7 sore sampai jam 9 malam. Kita berusaha untuk menghindari antrian tamu. Kita berusaha untuk menghindari antrian tamu di kantor bupati, supaya orang tidak lagi pergi untuk mengantri atau menunggu dan mencari bupati dan wakil bupati, tapi cukup melalui orang baik pemerintah desa. Melalui pemerintah desa, setiap bulan pemerintah desa akan mengumumkan bahwa di tanggal sekian Bapak dan Ibu silakan ke Sunglaki, mau lapor siapa saja, mau lapor apa saja di kediaman. Dan itu dekat kami 1 bulan 1 kali selama 5 tahun, supaya bupati dan wakil bupati tahu seluruh persoalan yang terjadi di negeri masing-masing. Benari sekaligus itu memberikan pelajaran bagi aparatur negara untuk kerja itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kerja tidak sesuai maka momentum sebulan sekali itu
yang disampaikan. Saudara-saudara di Watidal, bagi yang perlu dengan pemerintah daerah, tidak perlu lagi untuk mengantri di kantor bupati. Cukup saja nanti dapat tahu tanggal sekian ini ada acara rakyat melapor, pergi saja di sana. Secara teknis kita sudah menghitungnya, tidak perlu makan malam, cukup kopi, teh, dan snack saja dari jam 7 sampai jam 9 itu bisa dilakukan. Yang penting pelapornya syaratnya jelas, pergi bawa kartu tanda penduduknya untuk disampaikan di sana. Kedua yang penting yang tadi telah disampaikan hanya mempertegas saja. Kenapa kami memilih untuk memperpendek pembuatan administrasi kependudukan, Bapak dan Ibu? Administrasi kependudukan itu bukan cuma soal kartu tanda penduduk, bukan. Lebih dari itu, selain kartu tanda penduduk masih banyak akta surat-surat yang lain yang harus diurus di kabupaten. Dan dalam tekad kami memperpendek rentang kendali pengurusan administrasi kependudukan, maka di 10 kecamatan ini tidak boleh lagi diurus di ibu kota kabupaten. Cukup orang Tanimbar Utara urus surat nikah, buat akte kelahiran dan kartu keluarga, semuanya diurus cukup di sana. Tidak perlu sampai ke sana. Tidak perlu. Semuanya harus urus di dalam. Supaya apa? Memperpendek saudara-saudara kita yang ada di luar Bobar atau di bawah urusan sampai di sana. Masa untuk urus KTP saja harus sampai di sebelah untuk berbulan-bulan. Ke depan tidak boleh lagi. Orang Tanimbar Utara dari dalam desa sampai di luar cukup urus dia. Orang Fordata dari Romean sampai di Adodo Fordata cukup urus di Romean. Karena tidak ada masalah. Uang kita cukup, Bapak Ibu semua. Uang untuk membiayai kegiatan ini cukup dengan 800 miliar. Yang penting uang ini tidak dipakai untuk bayar hutang saja. Sekali lagi, uang ini cukup kalau kita mau pakai kasih buat rakyat. Bahkan karena saya menghitungnya cukup, tidak segan-segan kalau Bapak dan Mama baca teks itu di bagian kelima atau ketiga itu, kami bersedia untuk memberikan insentif bagi PNS dan juga memberikan tunjangan langsung daerah ini kepada anak-anak yatim piatu dan para lansia. Cukup uang kita kalau kita baca, tertulis jelas di sini. Benar. Syaratnya satu, asal kita tidak bayar hutang, kita bisa membiayai seluruh kebutuhan. Kalau yang lainnya bilang tidak cukup karena ada niat untuk membayar, dan pasti yang menjadi korban adalah rakyat. Benar Ibu dan Bapak, berapa banyak anak yatim piatu di Watidal? Berapa banyak lansia di Watidal? Apa susahnya untuk dinamakan kegiatannya dinamakan tali kasih atau berbagi kasih? Di situ ditulis berbagi kasih bagi anak yatim piatu dan para lansia. 300.500 rumah sakit daerah ini tidak bisa kasih. Bisa, sekali lagi bisa. Susu gratis buat seluruh ibu-ibu yang sementara mengandung dengan balita. Setiap hari kita lakukan, bisa kita lakukan. Masa susu cakmola satu buah satu kali ini nggak bisa negara urus? Bisa. Syaratnya satu, kita tidak boleh bayar. Jadi apa masalahnya kita? Bisa menyediakan mobil gratis bagi anak-anak sekolah kita yang mungkin di Tanimbar Utara terasa tapi tidak terlalu berat. Tapi saudara-saudara tengok, saudara-saudara kita di luar Tambrian dan Komoli, bagaimana anak-anak kita sekolah untuk transportasi berat. Dan karena itu sebagai bupati kami harus bermimpi untuk merumuskan semua persoalan-persoalan ini, dan di tahun harus menyelesaikan satu demi satu. Dengan kondisi keuangan yang ada
di Tanimbar hari ini, kalau betul-betul kita mau ikat pinggang secara bersama-sama, maka cita-cita untuk membawa Tanimbar lebih baik di 5 tahun yang akan datang bisa kita wujud. Kecuali kalau datang dengan motivasi tertentu, tidak bisa. Tapi kalau datang dengan istilah tanpa beban, ingin melakukan apa saja saya akan bikin, maka 100% bisa kita lakukan. Tidak ada yang susah di sini, hanya soal niat saja. 10 program itu nanti satu waktu di acara rakyat melapor, kalau kita tidak bisa bikin akan, Bapak dan Mama, anak-anak muda berdiri ke jalan lalu bawa baliho ini ulang kembali. Hei Bupati, ini baliho yang kamu pasang waktu kampanye. Kenapa sampai hari ini anak-anak yatim piatu dan lansia belum dapat yang namanya itu bentuk langsung tunai itu? Tagih saja supaya kita tahu bahwa ada janji yang telah kita deklarasikan selama kampanye, dan ini terpasang di ibu kota kecamatan, Bapak dan Mama. Ini diproduksi langsung oleh KPU baliho-baliho ini, dan kita pasang ini sebagai janji kita kepada Tanimbar untuk 10 program prioritas. Begitu Bapak dan Mama semua. Ini yang saya maksudkan adalah ketika kampanye seperti begini, visi kita, cita-cita kita harus kita sampaikan dengan kondisi uang yang ada, supaya seluruh masyarakat tahu bahwa inilah stok kepemimpinan 5 tahun kita yang akan datang. Bukan sekedar untuk datang lalu membicarakan kebusukan orang lain. Kalau saya melarang soal tagline atau saya membicarakan soal tagline, jaga Tanimbar jangan jatuh di tangan yang salah. Sebagai anak Tanimbar ada di negeri tinggal tercinta di tanah adat ini, menurut saya ini benar. Menurut saya ini benar. Kecuali kalau saya egois, lalu saya bilang pilih saja Melkianus dan Kelvin. Tapi selama saya masih bilang dan membuka kesempatan, kalau tidak suka Melkianus dan Kelvin, pilih anak Tanimbar yang lain. Tuhan mengeluh tidak marah saya dengan tagline. Jadi Bapak dan Mama, sebentar lagi kampanye ini akan berakhir di jam 12. Besok, lusa dan seterusnya akan ada lagi pasangan calon lain yang datang menyampaikan argumentasi dan pikirannya kepada Bapak dan Mama, saudara-saudara di negeri, di desa, di jemaat GKI Kota. Silakan saja untuk menilai. Ada yang datang dengan jujur, ada yang datang dengan munafik, ada yang datang berlagak benar-benar hari ini datang dengan sejumlah atribut Tanimbar. Dan silakan saja Bapak dan Mama ini. Untuk Tanimbar kita tidak boleh takut untuk menyampaikan ini buat semua orang Tanimbar, kecuali orang yang tidak mau Tanimbar dipimpin oleh Tanimbar saja. Bagi semua anak-anak muda yang berada di negeri dan jemaat tercinta ini, yang hari ini mungkin telah tersebar menjadi tim sukses di mana saja berada. Kalau kita sayang daerah ini, kalau kita masih sayang negeri ini, sekali lagi sebelum mengakhiri kampanye ini, saya minta tolong lalu pikir baik-baik. Saya tetap memberikan opsi bagi teman-teman semua untuk masih ada nomor yang lain. Kalaupun terpaksa tidak memilih nomor 2. Jadi saya minta tolong timbang baik-baik. Tolong timbang baik-baik. Karena tempat ini tempat bagi anak-anak Tanimbar yang hari ini ada berjuang ini. Orang Tanimbar yang ada ikut pertandingan ini tidak punya uang sebanyak yang mereka miliki. Tidak. Untunglah saya, karena saya punya modal politik dan modal sosial saja. Jadi saya masih bisa untuk berjalan ke 1, 2 desa dan jemaat untuk mewartakan ini. Kalau tidak kita
semua tidak akan bisa melawan ini. Benar Bapak? Silakan mengecek di seluruh kecamatan. Sudah berapa banyak Melkianus dan Kelvin pun termasuk tim ini melakukan konsolidasi dari desa ke desa. Mulai dari Olilit Timur sampai ke Olilit Barat. Kita melakukan kampanye dari ujung sampai ujung. Dan tak henti-hentinya, tidak merasa lelah. Hanya untuk memastikan seluruh proses ini berjalan dengan baik. Jadi bagi semua rekan-rekan anak-anak muda, yang penting tanggung jawab Melkianus dan Kelvin dan tim ini telah kami sampaikan. Satu waktu pun kami mati, kami tidak malu. Kami akan berdiri dengan tegak juga untuk menyampaikan pertanggungjawaban sebagai anak-anak terlibat. Telah kami lakukan. Hasilnya ada di tangan ibu dan bapak semua. Ini saja yang ingin kami datang untuk sampaikan bagi semua saudara-saudara di Tanimbar Utara, termasuk di negeri dan di Jemaat GPM Watida. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini bisa membuka hati kita untuk kita timbang ulang seluruh pilihan-pilihan yang sudah ada di dalam hati. Pilkada tersisa 18 hari ini, dan karena itu setiap hari tekanan tensi ini akan semakin meninggi. Apapun perbedaan di dalam negeri dan jemaat ini, saya minta tolong tetap jaga kerukunan, keutuhan di negeri dan jemaat. Karena setelah ini pilkada akan berakhir, dan yang ada adalah tersisa kita semua yang ada di sini. Saya dan Kelvin Keliduan sebagai anak-anak yang lahir dan dibesarkan di Tanimbar Utara ini, saya hanya datang untuk mau bilang isi hati ini buat orang Watida. Supaya apa? Supaya kalau kemenangan Melkianus dan Kelvin ini kita rayakan di 27 November, ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara Bapak dan Mama dari Watida, muka kita sama-sama dekat. Bahwa Melkianus dan Kelvin menang, tapi di negeri dan jemaat ini juga kita menang. Itu saja, supaya kita waktu berkuda kita sama-sama angkat. Karena terlalu sakit kalau misalnya menang dan ternyata waktu perjumpaan dua kita kalah. Itu sakit. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Mama semua. Terima kasih bagi semua. Terima kasih bagi pihak keamanan. Terima kasih bagi Pak Mas. Terima kasih buat Ketua Majelis Jemaat GPM Watida dan mereka seluruh perangkat pelayan, Bapak Tua ada pemerintah desa, semua yang ada di negeri dan jemaat tercinta ini. Kami akan segera akhiri ini. Besok kami akan kampanye di bersalaman. Dan karena itu mohon doa restunya. Karena agenda ini cukup padat, tadi saya mengizinkan adik Kelvin harus kembali ke dalam desa timur untuk biarkan dia menyelesaikan yang di sana, lalu saya selesaikan yang di sini, supaya tuntaslah Tanimbar Utara ini. Untuk nanti tinggal tunggu saja kampanye akbarnya di tanggal 22 November nanti di Larangkoto. Ini yang bisa saya sampaikan bagi semua saudara-saudara di Watida. Bagi aku saya Dekut dan Kelvin Keliduan tidak pernah takut. Yang kami takutkan adalah kami menang dan tidak berguna bagi orang Tanimbar. Termanis memberkati Watida, termanis memberkati Tanimbar, termanis memberikan kekuatan dan kesehatan berkat semua. Selamat malam dan shalom.